Sosialisasi mungkin Bapak Ibu lebih mahir daripada kami. Kalau kami mah sosialisasinya ya formal gitu kan. Kalau Bapak Ibu di lapangan lebih fleksibel sama teman-teman di lapangan, karena karakter di lapangan itu beda-beda. Petani, nelayan. Kalau Bang ini siapa? Bang Adi. Nah, Bang Adi itu banyaknya di nelayan. Kak Desi itu banyaknya di guru ya, guru honorer, non PNS. Nah, jadi masing-masing punya karakter dalam bersosialisasi. Kalau kami biasa ya monoton ke perusahaan. Apalagi yang dulu sana ada Bang Sarbaini. Nah, Bang Sarbaini itu serikat pekerja, orang lapangan gitu. Kalau ditanya, kalau dijelasin undang-undang 24, undang-undang 40, PP 45, 46, 82 dan seterusnya, pusing serikat pekerjanya ya Bang ya, anggota di lapangan itu. Mending jelas, ini programnya, ini iurannya, clear. Bisa dipakai nggak? Nah, itu lagi kan. Bisa dipakai nggak di rumah sakit? Nanti kayak yang sebelah, kan gitu. Nah, kalau untuk menjawab itu nanti lebih berkompeten ada Pak Alwani, Kabid Pelayanan. Kalau bicara klaim memang adanya di Pak Alwani. Klaim kecelakaan, klaim kematian, pensiun, tabungan itu ada di Pak Alwani gitu. Tapi kalau bicara kepesertaannya itu di kita, timnya Pak Dodi gitu. Next. Sekilas info mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita dulu namanya adalah Jamsostek, bentuknya BUMN. Kalau sekarang kita namanya Badan Hukum Publik. Bedanya apa? Kalau BUMN yang namanya badan usaha, ya basisnya ya profit. Itu satu. Kalau kita non profit, ya kita non profit. Kasarnya rugi pun kita, ya nggak masalah. Kalau itu memang tujuannya untuk kesejahteraan peserta kita, masyarakat pekerja gitu, rugi pun nggak masalah. Contohnya ada nggak? Ada. BPJS Kesehatan masih rugi nggak? Masih defisit. Masih ada BPJS Kesehatan sampai sekarang? Masih ada. Itu tanggung jawab negara kalau dia defisit gitu. Kasarnya seperti itu. Tapi kan kita berharap institusi ini kekuatan ekonominya bagus, sistem keuangannya bagus, supaya lancar juga di rumah sakit, kan gitu. Nah, itu harapannya. Dulu kita BUMN, sifatnya profit. Kalau kita sekarang Badan Hukum Publik, itu non profit. Itu satu bedanya. Yang kedua, dulu waktu BUMN kita di bawah Menteri BUMN, di bawah Menteri. Kalau sekarang Badan Hukum Publik itu di bawah Presiden langsung. Itu bedanya. Jadi laporan kita itu nggak ke Menteri, tapi laporan kita itu ke Presiden RI langsung. Ya, pertanggungjawabannya gitu. Itu sekilas mengenai sejarah. Dulu Jamsostek, sekarang sudah BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan dulu namanya Askes waktu zaman BUMN. Kalau sekarang namanya BPJS Kesehatan. Oh ya, mungkin Bapak Ibu mengingatkan kembali, kita tetap jaga protokol kesehatan. Silakan digunakan maskernya masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Itu sekilas mengenai sejarah kita, Bapak Ibu. Next. Nah, kita sudah punya instrumen-instrumen hukum mulai dari Undang-Undang 40 2004, Undang-Undang 24 2011 yang dan PPPP-nya, peraturan pemerintahnya, sampai yang terbaru adalah Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2021 yang tadi disinggung oleh Pak Dodi, bahwa negara memang betul-betul concern nih untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Gimana ceritanya? Pekerja, baik itu sektor formal maupun informal, khususnya informal nih. Kalau formal, ya sudah ada ininya, sudah ada kekuatan hukumnya. Kalau untuk formal, perusahaan itu sudah ada kekuatan hukumnya. Perizinan nanti kena, di Dinas Tenaga Kerja nanti kena, sudah ada yang mengawasi gitu. Tapi yang informal, nah ini yang benar-benar masih perlu dikawal lagi. Itulah gunanya Instruksi Presiden ini. Bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan kepada yang pekerja informal lebih optimal lagi. Tuh. Secara khusus, nah ini tambahannya mungkin yang baru mungkin kita dengar, pekerja praktek. Nah, jadi ini bisa menjadi referensi juga nih kepada kita nanti di lapangan.
Anak-anak magang, mahasiswa magang praktek itu juga wajib BPJS Ketenagakerjaan, wajib jadi peserta ketenagakerjaan. Jadi nanti kalau di sekolah, SMK, apalagi perguruan tinggi, politeknik dan seterusnya, ketika mereka menyalurkan pesertanya, mahasiswanya, siswanya ke lapangan, itu wajib terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Karena ketika mereka di lapangan, mereka juga punya risiko yang sama dengan si pekerja di situ. Kan nggak bisa dibeda-bedakan yang namanya kecelakaan kerja. Oh, ini anak magang, udah nggak kena masalah nih, nggak akan ada kecelakaan kerja, nggak mungkin. Tetap ada risiko di sana, maka sifatnya wajib. Ini menjadi catatan yang penting tambahan untuk di instruksi presiden ini. Lanjut, Bu Aswina. Nah, ini tadi dasar pembentukan BPJS itu Undang-Undang 24 tahun 2011. Siapa tahu nanti ada kuis keluar jawabannya ini. Ya, Bu Aswina ya. Lanjut. Siapa saja sih yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Istilah kita segmentasi. Segmennya apa aja? Sektornya apa aja? Jadi kita selama ini sebenarnya punya 4 sektor, Bapak Ibu. Satu namanya BPU, nah itu sudah sering kita dengar, atau pekerja informal, bukan penerima upah. Yang kedua, PU, penerima upah atau sektor formal. Yang ketiga, jasa konstruksi namanya. Pekerja-pekerja yang bekerja ngerjain jalan tol, bangun rumah. Nah, itu dia pekerjaannya sifatnya temporer, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Sementara itu mengikuti program jasa konstruksi. Yang terakhir, yang keempat namanya PMI. PMI itu pekerja migran Indonesia, pekerja-pekerja yang berangkat ke luar negeri. Nah, kalau untuk kita di Perisai baru mengakomodir 2 sistem kepesertaan. Apa aja, Bu? Satu, BPU dan PU. Oke, BPU, PU. Diingat, siapa tahu ada keluar soal. Lanjut. Kan kita santai aja, nggak ada ujian. Masa di mana-mana diuji terus? Udah diuji di lapangan untuk akuisisi, diuji juga di sini. Uji kehidupan lagi. Oke, JKK. Oke, kalau ini saya mau satu orang menjelaskan sedikit aja tentang JKK. Ada yang mau? Sedikit aja. Sebelum saya tunjuk, saya sudah ada dalam pikiran saya orangnya. 1, 2, 3. Bang Sarbaini. Pasti dia selalu ya. Jelaskan sedikit tentang JKK, Pak. Tapi waktu yang datang itu Siap. Baik, terkait JKK yaitu dari buruh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang, dan salam solidaritas, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya Sarbaini, perisai dari kantor KSBSI Provinsi Riau. Riau lagi. Terkait JKK, apa sih itu JKK? JKK adalah Jaminan. orang yang terkena ruda paksa pada saat bekerja atau pada saat pulang dan berangkat kerja. Kurang lebihnya seperti itu. Orang yang terkena ruda paksa, baik di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan pada saat bekerja, maupun pada saat berangkat dan pulang kerja, di perjalanan berangkat atau pulang kerja, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Terus apa Pak Sarbaini? Iya, Bang Sarbaini. Kita tanya jawaban sama ahlinya. Benar Pak Alwani? Alhamdulillah benar. Iya. Kasih aplaus sekali lagi, sekalian hadiahnya. Iya betul, kata kuncinya benar sekali. Ada 2 kata kuncinya Bapak Ibu. Ada 2 unsur yang harus terpenuhi ketika itu dikatakan kecelakaan kerja. Satu namanya ruda paksa. Orang lapangan nggak tahu itu apa ruda paksa. Ruda paksa bahasa lainnya ya terbentur, terjatuh, terpukul, tersakiti. Yang mananya yang tersakiti, kan? Ya. Karena siap. Karena ada juga memang tertentu yang nggak masuk. Bisa jadi dialihkan ke BPJS Kesehatan, tertiduri bisa jadi. Itu 9 bulan baru diklaim ke BPJS Kesehatan. Bisa jadi. Jadi itu dia, ada unsur ruda paksa yang terjadi dalam lingkup kerja. Lingkup kerja itu ada 3, mau berangkat kerja, di tempat kerja, pulang kerja. Itu lingkup kerja. Atau boleh juga diperluas, dinas. Gitu. Kita ini masuk nih, dinas nih. Keperluan perisai, kan gitu kan?
Kalau di perusahaan ya keperluan perusahaan. Betul, itu termasuk. Benar sekali, itu dia JKK. Iyalah, kan kita Apa yang didapatkan peserta jika terjadi JKK? Nah, yang pertama nanti pelayanan kesehatan pasti sampai sembuh. Transportasi, jika membutuhkan biaya transportasi pengangkutan ke rumah sakit. Yang ketiga, kalau ada cacat ada santunannya. Yang kelima, kalau meninggal ada santunannya. Yang paling bagus sekarang itu beasiswa. beasiswa. Dari TK sampai Sampai kuliah. S1 itu dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini ada rinciannya. Nanti lebih dalam tugas ahlinya nanti yang menjelaskan tentang kecelakaan kerja. Nah, kita berharap nanti kita interaktif juga Bapak Ibu, karena kalau soal program utama saya yakin kita di sini sudah bisalah, sudah mampu gitu. Tapi kalau untuk detail mengenai prosesnya seperti apa, klaimnya seperti apa, nah nanti kita diskusi bersama. Karena ini penting di lapangan. Jangan sampai nanti kejadian. Ngurus klaim ini aja ribet, udahlah bayar sendiri. Ngurus ini aja ribet, biar aja lah situ, gak usah diklaimkan. Jangan sampai kejadian seperti itu, gitu. Baik, next. Nah, ini simulasinya. Nah, pasti ini sudah tahu. Ilustrasi perhitungan iuran manfaat untuk BPU. BPU dasar upah paling rendah 1 juta. JKK-nya 1% berarti 10.000. Nah, jika terjadi kecelakaan kerja 48 dikali gaji. Beasiswanya 70 juta tambah 174 juta. Ini jangan sampai salah mensosialisasikan yang 174 juta. Nanti ketika sosialisasi, kalau kecelakaan kerja meninggal, kami dapat apa? Gitu. Apa hak dari ahli waris? Nanti dapat 48 dikali 1 juta. Terus tambah beasiswa 174 juta. Di mindsetnya langsung 174 juta. Masuk ke rekening barang tuh, salah nggak situ. Lapor ke polisi. Nah, tapi bahasanya maksimal 174 juta. Itu tidak diberikan sekaligus, bertahap dari TK sampai S1. Kalau anaknya sudah semester 3, jangan diulang lagi hitungannya dari TK. Jangan, kan gitu. Terus sudah semester 7 misalnya, dia batasan semester 10 ya? 5 tahun. Nah, 5 tahun, bayangkan tuh. 5 tahun masih ditanggung. Biasanya beasiswa itu cuma sampai semester 8 ya Kak Desi ya. Nggak sampai beasiswa itu di atas itu. Mahasiswa abadi biasanya nggak dihitung beasiswa gitu. Cuma kita nggak melihat di situ, kita tetap memakai toleransi, kita tidak melihat prestasinya ada atau tidak gitu. Karena ini jaminan sosial. Nah, program yang kedua, jaminan kematian. Ini gampang lah kalau jaminan kematian kan itu, syaratnya kan cuma mati aja, nggak banyak gitu. Beda sama JKK tadi. Kalau meninggal karena JKK, ya memang harus ada cek kasus. Ya Pak Alwani ya, harus ada cek kasus. Benar nggak di barang mati JKK? Karena efeknya besar tadi. Kita harus menanggung anak orang sampai S1 gitu. Tapi kalau kematian ya udah fix kan, pastikan aja mati barang tuh. Dah. Nanti masalah syarat administrasi gampang lah, akta kematian, Ahli waris. Udah ahlinya tuh. Udah ahlinya tuh. Siapa namanya Kak? Rahma. Yang dari PKH nih. Kak Rahma ya? Iya. Ya. Tuh, itu udah ahlinya tuh. Nah, kalau soal JKM sudah pasti tuh syarat-syaratnya JKM tuh. Berapa dapatnya? 42 juta. Iya, 42 juta. Nah, ini rinciannya. Bisa dapat beasiswa juga nggak sih kalau JKM? Bisa, tapi harus 3 Sarannya? tahun. 3 tahun 3 berurut. tahun. Nah, Terus-terusan. sampaikan kepada peserta, sehat-sehatlah Pak, yang minimal 3 tahun ini. Kenapa Pak? Kalaupun nanti dapat yang 42 juta terus beasiswa, kalau ada pilihan, kan gitu. Kan nggak salah kita mendoakan yang baik. Jaminan hari tua, ya simpel aja. Ini yang bisa dikembalikan, karena pasti bertanya, saya nggak ada meninggal, nggak ada kecelakaan selama 5 tahun berturut-turut. Apa yang saya dapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan? Selain doa lah dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, dapatkan, kalau mau mendapatkan tabungan dikembalikan uangnya, ya ikutlah JHT, ikutlah tabungan. Kalau kecelakaan kematian, niatkanlah itu untuk bersedekah kepada saudara-saudara kita yang di sana kecelakaan.
Karena sampai saat ini secara rutin kita harus bayar 200 sampai 500 juta per bulan hanya satu pasien di Eka Hospital itu. Pak Prantino itu menjadi andalan serepublik Indonesia sampai sekarang. Sudah sampai 6 miliar posisinya. Gitu. Jadi itu JHT sifatnya tabungan. Kapan bisa diambil? Usia 57, cacat tetap total, meninggalkan NKRI, terus meninggal. Jadi, atau di PHK juga masuk. Gitu. Jaminan pensiun ini karena belum ada, masuk juga ya untuk di ini ya, diperiksa ya. Oh ya, bisa mendaftarkan perusahaan juga, tapi nggak masuk skalanya kalau ikut pensiun, kalau dipilih. Oh iya dia. Nah kalau ikut dia program pensiun ya lebih kurang sama seperti pegawai negeri sipil lah. Jadi ketika sudah masuk usia pensiun, selain dapat tabungan, dia dapat uang bulanan seperti halnya pegawai negeri sipil. Gitu, sampai dia meninggal, sampai turun ke janda dudanya, anak pertama, anak kedua. Nah nanti catatan mungkin program kita yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Ada yang tahu nggak program yang terbaru apa? Apa Bu? Jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu sudah agak lama Bu. Nah Bang Sardi langsung jawab, itu udah lama itu. Oh ya, silakan. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rika Junita. Kami dari WSP Sepertiga. Program terbarunya jaminan kehilangan pekerjaan. Benar Pak? Benar. Ya benar. Terima kasih Bu. Ya, istilahnya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi catatannya, izin Mbak Aspina kembali lagi. Nah, di salah satu syarat dari jaminan hari tua itu kan kena PHK. Kena PHK. Jadi nanti selain dia bisa klaim JHT-nya, dia juga dapat namanya jaminan kehilangan pekerjaan. 6 bulan berturut-turut. Berapa besarannya nanti ditanyakan sama Pak Luani. Dia program baru, nanti kita sosialisasikan di 2022. Nah, dia harus PHK, resign tidak bisa. Harus PHK. Bagaimana syarat-syarat PHK? Sidang dan lain sebagainya, tanyakan sama serikat pekerja. Ada Bang Sarbaini di sana. Enak kan dalam pertanggung jawab? Baik, next. Nah ini mengenai rentang upah. Nah sudah khatam lah Bapak Ibu. Kalau nggak 1 juta, berapa 2 juta, terus 3 juta dan seterusnya. Next. Ini simulasi. Kalau dia ikut BPU, JKK-nya 1%, JKM-nya 6.800, JHT-nya 2%. Berarti kalau dia yang paling murah, 2 program berarti 16.800. Kalau 3 program ikut JHT 36.800. Ini kalau dia yang perusahaan. JKK-nya 0,24, JKM-nya 0,3, JHT-nya 5,7, sharing, ada perusahaan, ada tenaga kerja. Terus JP-nya itu 3%, ada perusahaan 2%, tenaga kerja 1%. Terus JP-nya di mana nanti kira-kira? JP itu tidak menambah iuran. JKP. JKP itu tidak menambah iuran. Dia diambil nanti dari JKK dan JKM. Dipecah mereka. Jadi program tambah, iuran tetap. Programnya tambah, iurannya tetap. Ngeri-ngeri sedap memang BPJS Ketenagakerjaan ini. Tapi selama itu punya negara, aman. Ah iya, satu lagi mengingatkan, kita ada namanya subsidi BSU ya, bantuan. Oh iya, sorry. Jadi iurannya selain dari JKK, JKM, nanti ada subsidi juga dari APBN gitu. Jadi perusahaan tidak merasa terbebani karena iurannya tetap. Cuma nanti yang bayari tambahan subsidi dari APBN gitu. Oke, habis materi saya. Hadiah juga sudah habis. Oh ya sudah. Mungkin itu aja materi dari saya. Review kita kembali tentang program BPJS Ketenagakerjaan dan update yang terbaru. Nanti untuk selanjutnya mungkin ke upgrading langsung ya. Upgrading dulu atau Pak Alwani dulu? Pak Alwani. Baik. Kita kembalikan ke MC. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ferry yang sudah menyajikan pemaparan tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Bapak Ibu yang
Boleh applause untuk Pak Ferry. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menyimak, nanti ada beberapa games yang akan dilaksanakan oleh panitia. Bapak Ibu yang menyimak mungkin akan mendapatkan ada beberapa hadiah ya Pak Ferry ya untuk games nanti. Jadi ada 3 hadiah. Oke, kita lanjut acara selanjutnya. Mari kita dengarkan pemaparan dari Kepala Bidang Pelayanan terkait tata cara klaim BPJS Ketenagakerjaan. Kepada Bapak Alwani dipersilakan. Buka aja lah maskernya. Tadi udah pada pulang ya Satgas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Alwani Fitra Jaya, tapi panggilan kerennya Pak David. Nggak nyambung memang. Tapi rata-rata teman-teman manggilnya Pak David boleh, Pak Alwani boleh. Ya selain dari itu nggak boleh. Masih namanya yang itu juga. Sebelumnya saya dari cabang Batam, baru bergabung Pekanbaru Kota ini bulan April, kalau nggak salah ya. Bulan April berarti sekitar ya lebih kurang 9 bulan, 8 bulan lah. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa kenal baik, tapi jangan terlalu sering kenal, karena pasti ketemu saya itu pasti kena musibah gitu. Karena program BPJS ini nggak ada program enaknya, mengurusin orang kecelakaan kerja, mengurusin orang meninggal dunia, mengurusin orang yang baru kena PHK. Ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu ini juga menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Amin. Rabbal alamin. Coba tadi Bapak Ibu bayangkan, kalau ilustrasi yang disampaikan Pak Ferry tadi, iuran BPU itu 16.800, 10.000-nya iuran kecelakaan kerja. Kalaupun nggak terjadi kecelakaan kerja, niatkan aja kita bantu orang, insya Allah kita dapat pahala di situ. Mudah-mudahan, gitu. 6.800-nya jaminan kematian. Coba dihitung 6.800 itu berapa puluh tahun untuk mencapai 42 juta. Kalau nggak salah itu berapa ratus bulan gitu. Kira-kira ada yang nggak mati nggak di sini? Umur kita itu, Nabi kita 70 tahun. Kalau umur lebih dari itu berarti bonus juga kita dapatkan di situ. Mungkin kalau kita dapat lahir dari sampai meninggal, yang menutupin 42 juta itu umur 90 tahun nabung mungkin. Tapi ini program adalah program pemerintah. Artinya 10.000 tadi iuran kecelakaan kerja, 6.800 itu pasti akan dapat. Tapi nunggu saatnya. Dan mudah-mudahan JKM kita nanti bermanfaat bagi yang ditinggalkan nantinya. Entah itu anak kita, entah itu istri kita, entah itu orang tua kita gitu. Jadi cara kita menyampaikan sosialisasi kita di masyarakat informal seperti itu. Jangan nanti kita bicara menurut Undang-Undang 40, menurut Undang-Undang 24, orang nggak akan ngerti Pak. Tapi ceritakanlah manfaatnya kepada peserta kita. Ini loh, negara sudah hadir dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita nggak ada asuransi yang lain yang mampu seperti BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang disampaikan ke Pak Dodi tadi, untuk beasiswa itu 174 juta dan ia mengiur selama 3 tahun. Bayangkan, kalau iurannya per bulan 16.800, kalau 1 tahun berapa Bapak Ibu? 200.000 sekian. 3 tahun hanya 600. Manfaatnya 174 juta. Manfaatnya. Kira-kira seperti itu kita ceritanya di peserta bukan penerima upah. Kecuali kalau di peserta formal lain cerita gitu. Mungkin ini sharing aja. Oke, kita lanjut ke slide.
Tadi sudah dijelaskan sama Bang Ferry bahwa BPJS itu adalah badan hukum publik, tapi lebih enaknya kadangkala kalau kita nyebut BPJS asumsi orang ke tetangga kita. Kesehatan. BPJS kesehatan. Makanya panggil aja kita BP Jam Sostek. Sama aja sih, artinya hanya dipersingkat Badan Pelaksana Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, di negara kita, jadi mungkin saya sedikit nambahkan ilmu, Pak Ferry, mohon izin. Amanah Undang-Undang 45 itu di amandemen. Lahirlah Undang-Undang 40. Di Undang-Undang 40 itu bunyinya seluruh rakyat Indonesia itu wajib diberikan 5 perlindungan. Itu amanah Undang-Undang 40. Apa itu 5 perlindungannya? Pertama, perlindungan dari kesehatan. Kedua, perlindungan dari kecelakaan kerja. Ketiga, perlindungan dari kematian. Keempat, perlindungan hari tua. Dan yang terakhir, perlindungan dari pensiun. Itu amanah Undang-Undang 40. Siapa penyelenggaranya? Di amanah Undang-Undang 24. Nah, amanah Undang-Undang 24 itulah ada 2 badan penyelenggara. BPJS Kesehatan, dia menyelenggarakan program dari kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan, amanahnya ada 4: kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Kemarin undang-undang juga ada ombudsman. Undang-undang ombudsman itu salah satunya diamanahkan ada tambahan program namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi JKP itu yang lahir dari undang-undang ombudsman kemarin. Jadi harapan pemerintah itu nanti, karena selama ini banyak karyawan-karyawan kita, tenaga kerja kita itu ketika perusahaannya itu tutup, tidak ada dia dapat pesangon di situ. Maka dialihkanlah ke BPJS Ketenagakerjaan dan tidak diiurkan kepada peserta atau pihak perusahaan. Iurannya dari manfaat kita disubsidi sama pemerintah. Ada 2 skema iuran. Baik, berikut. Nah, jadi kita masuk ke program jaminan hari tua. Jadi jaminan hari tua tadi sudah disampaikan sama Pak Ferry. Jaminan hari tua itu berupa tabungan. Baik, terlalu cepat. Kembali kita ke jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini ketika kita kehilangan penghasilan atau berhenti dari perusahaan, baru nanti dapat manfaatnya. Sebetulnya jaminan hari tua ini diamanahkan undang-undang itu dapatnya pada usia pensiun. Jadi ketika kita mengalami pensiun dari pihak perusahaan, baru nanti dapat program jaminan hari tua. Tapi karena semangatnya kemarin di undang-undang PP 44 dirubah, jaminan hari tua itu akan didapatkan setelah dia berhenti dari bekerja. Nah, itu ceritanya kenapa program jaminan hari tua ini kita bayarkan setelah dia berhenti bekerja. Dasar hukumnya dari peraturan pemerintah nomor 44. Lanjut. Untuk jaminan kematian, ini seperti yang sudah disampaikan tadi Bang Ferry. Nanti saya akan skemakan, karena di PP 82 yang baru, dulu jaminan kematian ini nggak dapat beasiswa. Tapi sementara diamanahkan PP yang baru di PP 82, jaminan kematian itu ditambahkan dengan beasiswanya. Jadi ada penambahan di program beasiswa. Oke, Bang Ferry lanjut. Jaminan pensiun tadi udah disampaikan juga, manfaatnya uang tunai. Kalau di jaminan kecelakaan kerja itu ada 2 manfaat. Pertama, uang tunai dan pemberian jaminan kalau ketika terjadi kecelakaan kerja. Nah, kalau dia itu uang tunai akan didapat ketika nanti terjadi risiko cacat di situ.
Jadi dia akan dapat santunan. Kalau dia pengobatan akan diberikan jaminan. Jadi ada dua manfaat kalau di program jaminan kecelakaan kerja. Oke, lanjut. JKP. Nah, ini akan dapat. Ini persyaratannya memang banyak. Artinya bukan ketika tenaga kerjanya berhenti atau di PHK begitu saja dia langsung dapat JKP, tidak. Ada persyaratan-persyaratan lagi yang harus kita sampaikan, seperti dia harus ada berita acara, terus ada putusan pengadilan segala macam. Nah, itu nanti harus disampaikan di kami. Oke. Nah, ini yang untuk kecelakaan kerja tadi berupa uang tunai, pelayanan kesehatan, pelayanan kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Ini ada yang tahu nggak makna penyakit yang akibat di lingkungan kerja, atau kalau di kita disebutnya penyakit akibat kerja. Jadi di kecelakaan kerja ini ada dua. Pertama, kalau dia itu seperti yang disampaikan ke Pak Peri tadi, ada ruda paksa. Nah, ruda paksa itu dibuktikan kalau dia itu terjadi memar atau luka. Itu masuk program jaminan kecelakaan kerja. Satu lagi, penyakit akibat kerja. Nah, ada yang tahu nggak nih penyakit akibat kerja? Nanti dikasih hadiah nih. Pernah disosialisasikan nggak sama Pak Peri? Jadi JKK itu ada dua ya. JKK sendiri dan penyakit akibat kerja. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Penyakit akibat kerja. Belum disosialisasikan ya. Baik. Gak ada yang bisa. Wah, Mas Herba ini kayaknya udah tahu nih, nggak usah. Udah khatam dia. Jadi Bapak Ibu, jaminan kecelakaan kerja itu ada dua ya. Ada dua. Pertama, memang benar-benar kecelakaan kerja disebabkan ada ruda paksa atau memang ada luka, ada benturan, ada segala macam, itu memang masuk kategori kecelakaan kerja. Nah, penyakit akibat kerja misalnya, mungkin selama ini katakanlah buruh angkut misalnya. Mungkin dia ngangkat barang setiap hari, dia ngangkut barang gitu. Nah, tiba-tiba dia merasa nyeri. Dia merasa nyeri, mungkin tulang punggungnya misalnya bergeser misalnya di situ. Nah, itu setelah dianalisa sama dokter, bisa dibuktikan sama medis, itu namanya penyakit akibat kerja. Ini bisa saja kalau terjadi 2 tahun ke depan. Misalnya dia bagian engine, misalnya di bagian mesin. Setelah 1 tahun berhenti, tiba-tiba dia tuli, nggak denger dia. Nah, begitu dia cek ke dokter, dia kerja di lingkungan pekerjaan yang kebisingannya melebihi dari batas normal, disebabkan tuli. Nah, itu penyakit akibat kerja namanya. Jadi kita menanggung bukan saja dia masih aktif kerja, tapi bisa saja dia setelah berhenti bekerja. Luar biasa BPJS ya. Orang udah meninggal, udah berhenti pun masih dapat perlindungan. Gitu. Jadi penyakit akibat kerja itu masih kita tanggung Bapak Ibu. Nah, kalau memang nanti dibuktikan berdasarkan analisa medis. Jadi ada dua ya. JKK berdasarkan ruda paksa, yang satunya lagi akibat penyakit akibat kerja. Terus lanjut. Oke. Nah, ini kecelakaan kerja. Nah, mundur. Nah, ini ada ruda paksanya. Ini dinyatakan kasus kecelakaan kerja apabila ini diatur di Permen nomor 5. Jadi dasar hukumnya apa nih JKK? Itu ada di Permen nomor 5 di pasal 7, harus ada unsur ruda paksa. Contohnya dengan dibuktikan dengan cedera, luka atau luka. Nah, ini yang kedua, penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh lingkungan pekerjaannya. Nah, bisa saja misalnya mungkin dia kerja di tempat bahan kimia, misalnya dia disebabkan kanker. Nah, mungkin bisa saja itu penyakit akibat kerja juga. Gitu. Baik, lanjut. Ruang lingkup kecelakaan kerja ini mungkin udah dikasih gambaran juga dengan Bang Peri. Dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya menuju jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui. Nah, kalau saya tanya nih, kalau dia pulang kerja terus ngopi dulu, kira-kira terus dari habis pulang ngopi
ke rumah, nah dari tempat ngopi ke rumahnya itu dia terjadi kecelakaan, itu masuk kategori JKK nggak tuh? Tidak, karena bukan wajar yang dia lalui. Hati-hati Bapak Ibu di situ. Jadi banyak kita juga beberapa sampling terjadi kecelakaan itu kita lihat, makanya kita lakukan cek kasus di situ. Karena kalau asumsi dari pihak perusahaan ya pulang. Nah, karena kita di situ ada namanya wajar, jalan wajar yang dia lalui. Tapi kalau dia pergi ngopi atau kondangan dulu, pulang kondangan dia JKK, nah itu bukan masuk kategori kecelakaan kerja. Tujuannya udah berbeda di situ. Kalau ngopi biasa arah. Meninggal mendadak, nah kalau dia dibuktikan 2 kali 24 jam. Jadi kata Bang Ferry itu kira-kira kalau memang sakitnya parah, bawa aja ke tempat kerjanya gitu, biar nanti JKK ya Ferry. Karena kita nanti selama dia 2 kali 24 jam, misalnya dia tiba-tiba pingsan, dibawa ke rumah sakit ya. Nah sebelum 2 kali 24 jam di rumah sakit dia meninggal, itu masuk kategori kecelakaan kerja, bukan meninggal biasa gitu. Jadi kalau misalnya walaupun dia tidak ada hubungan ruda paksa ataupun segala macam, kita langsung nyatakan dia kecelakaan kerja. Oke, lanjut. Nah kalau tidak termasuk kecelakaan kerja ini udah jelas, bunuh diri bukan JKK tapi JKM, masih kita tanggung juga di situ. Kalau asuransi tetangga nggak nanggung gitu bunuh diri itu, tapi kita masih kita tanggung bunuh diri. Nah, pengobatan yang bersifat komplementer, alternatif, tradisional, nah ini memang belum kita cover. Karena seperti dukun patah tulang, mohon maaf Bapak Ibu kami nggak bisa tanggung, karena di situ belum ada pengakuan dukun patah tulang ini secara medisnya. Jadi kami tidak nanggung di situ. Dan dukun patah tulang juga tidak bisa menentukan besaran cacatnya gitu, karena bukan ahlinya di situ. Kenapa kami nggak tanggung? Karena itu alasannya. Jadi dokter dukun patah tulang itu dia nggak tahu nih kira-kira kakinya patah berapa persen, dia nggak ahli di situ. Yang ahli itu dokter ortopedi. Nah, jadi makanya kami tidak mengakui kalau misalnya pasiennya nanti dibawa ke dukun patah tulang. Jadi tetap harus ke rumah sakit nantinya. Semua obat yang bersifat kosmetik ini jelas kita nggak tanggung. Obat herbal, obat gosok, minyak kayu putih dan lain sejenisnya itu kita nggak tanggung karena nggak ada unsur medis. Oke, lanjut. Nah sebenarnya gini, di PP 44 itu menyatakan kalau terjadi kecelakaan kerja itu pengusaha wajib menanggulangi dulu gitu. Itu di PP 44. Nah kami BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan. Kami bekerja sama dengan hampir, kalau di Pekanbaru ini ada 18 rumah sakit yang besar-besar. Semua rumah sakit yang besar di Pekanbaru ini sudah kita kerjasama. Dan ada 16 klinik kalau nggak salah di Pekanbaru ini kita sudah kerjasama, gitu. Jadi nggak usah segan-segan, nggak usah tanggung-tanggung, takut-takut. Nanti kita ada kerjasama. Kalau dulu namanya RSTC, Rumah Sakit Trauma Center. Tes. Tes satu. Nah, oke. Jadi kita sudah kerjasamakan dengan pihak rumah sakit untuk membantu peserta kita. Karena kita peserta sekarang ini, dulu kita jam sostek itu fokus hanya di sektor formal kita dulu. Jadi kami waktu masih PT jam sostek, informal ini kami nggak terlalu fokus. Tapi semenjak diamanahkan undang-undang, kami harus fokus juga. Karena amanah undang-undang itu seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program jaminan sosial. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa PNS nggak ikut?
ASN karena dia ada di PP 70. PP 70 itu diamanahkan masuk ke PT Taspek. Kenapa? Makanya dia nggak ikut ke program kita. Jadi namanya kita tuh untuk kerjasama namanya RSTC sekarang PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Jadi nanti silakan kalau misalnya peserta nanti Bapak Ibu mau nanya di mana berobat PLKK-nya, nanti kita akan kasih daftarnya di situ. Kemudian siapa yang dilayani? Ya tentunya peserta aktif dan yang melaksanakan kewajiban yang membayar iuran. Kalau non aktif pasti nggak kita tanggung di situ, karena nanti database-nya PLKK itu sudah online dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami akan cek eligibilitas datanya benar nggak, aktif nggak, bayar iuran nggak. Nah kalau dia nggak akan bayar iuran, nggak aktif, kami akan menolak untuk memberikan jaminan. Secara otomatis sistem akan menolak ke situ. Nah, jadi nanti tolong disampaikan kepada pesertanya agar rutin membayar iuran. Nah ini dia nih, sekarang ada 19 rumah sakit yang tersebar. Ada Eka Hospital, Rumah Sakit Santa Maria, semua rumah sakit awal bros kita sudah kerjasama. Ada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, Rumah Sakit Safira, Rumah Sakit Tabrani, banyak dan banyak lagi kita rumah sakit yang sudah tersebar di Pekanbaru Kota yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah luar biasa kan Bapak Ibu, bayar 16.800 terjadi kecelakaan sampai sembuh. Nah tadi udah diceritakan sama Pak Peri, ada peserta kita itu sampai 6 miliar. Saya bayar setiap bulan itu untuk peserta kita itu hampir 200 juta per bulan. Yang Pak Pratikno itu. Bahkan bayangkan Bapak Ibu kalau kita nggak peserta. Artinya negara sudah hadir dalam bentuk jaminan sosial. Nah sayang sekali kalau kita nggak menghimbau, mungkin ya kepada tetangga kita dulu lah, mungkin punya usaha toko, punya usaha lah kecil atau usaha apapun, kita lindungi. Kita tidak melihat dari usaha apa dia. Karena di situ di undang-undang itu hanya 2 peserta aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara. Di undang-undang amanahnya kayak gitu. Jadi berarti kalau kita kesimpulan seluruh rakyat Indonesia ya wajib ikut jaminan sosial. Saya rasa sih nggak ada negara kita berbisnis dengan rakyatnya. Kalau kita lihat seperti ini programnya, kalau di iuran peserta bukan penerima upah itu hanya 16.800, manfaatnya sebesar-besarnya, saya rasa ya itu tadi tolong sampaikan manfaatnya kepada peserta kita, bukan berdasarkan undang-undangnya di situ. Di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada perbedaan. Mau dia mengiur 16.800 kah di situ, mau mengiur 2 triliun lah di situ, sama aja pelayanan kesehatannya. Nggak ada dia perbedaan. Misalnya Chevron iurannya hampir 10 miliar sebulan kita napaskan, nggak ada. Misalnya tukang ojek iurannya hanya 16.800 kita anak tirikan, nggak ada. Perlakuannya sama semua perlakuan, manfaatnya sama di situ. Kalau misalnya orang Chevron dapat kelas 1, tukang ojek pun dapat kelas 1. Nah rasanya kita sekarang udah manfaat, dan kita juga kalau dia itu penerima upah, ada tambahan lagi program namanya Return to Work. Kemarin saya baru selesai membuat gathering, kita ada sekitar 50 orang peserta Return to Work. Jadi Return to Work ini selama ini kalau peserta itu terjadi kecelakaan, cacat, putus kakinya, misalnya contohnya putus kakinya, perusahaan banyak mem-PHK. Tiba-tiba di PHK sama pihak perusahaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan punya program. Artinya kita berikan dia perlindungan, pelatihan sampai dia kaki palsu pun kita ganti. Gitu. Sampai kita bimbingan dia dapat pelatihan, kita harapkan dapat dia
skill baru, dan bekerja di tempat yang baru. Nah, segitulah besarnya manfaat kita di BPJS Ketenagakerjaan tentang return to work. Artinya return to work itu berharap kita tenaga kerjanya bisa bekerja kembali. Baik, lanjut. Gimana cara mekanisme pelaporan? Nah, ini dia nih. Kalau dia kecelakaan, memang kalau di perisai, saya rasa sih kalau memang perusahaan-perusahaan yang kecil mungkin Bapak Ibu sedikit direpotkan, karena di situ ada form dari laporan tahap 1, laporan tahap 2, keterangan dokter, KK3-nya, nah itu harus wajib dilampirkan. Laporan tahap 1 itu wajib segera dilaporkan di kita. Nah, ada lampirannya di laporan tahap 1 itu kronologinya gimana, kejadiannya seperti apa gitu. Nah, jangan-jangan nanti kejadiannya bukan JKK, karena kita ada 2 badan pelaksana. Kalau dia ikut dua-duanya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, berarti semua perlindungan dia dapat. Kalau bukan ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan, otomatis dia ditanggung sama BPJS Kesehatan di situ. Jadi kalau misalnya tadi dia berangkat kondangan, itu bukan ranahnya BPJS Ketenagakerjaan, tapi ranahnya BPJS Kesehatan. Kayak gitu. Jadi tetap harus dibuatkan laporan tahap 1. Nah, di laporan tahap 2 itu jumlah nominal biaya yang sudah dikeluarkan kalau dia nanti di reimburse. Misalnya dia berobat di klinik misalnya. Tapi kalau dia berobat di rumah sakit, ini rumah sakit yang memenuhi. Artinya mulai dari laporan tahap 1, laporan 2, dan KK3-nya nanti dibantu sama pihak rumah sakit. Lanjut. Oke, ini laporan tahap 1. Pihak pelapor, pemberi kerja, peserta BPU atau keluarganya. Kalau peserta BPU boleh juga perisainya, boleh juga keluarganya yang ngurus nantinya. Laporan tahap 2 ini juga wajib disampaikan kalau sudah dinyatakan sembuh. Tapi kalau belum dinyatakan sembuh, laporan tahap 1-nya aja nanti disampaikan. Lanjut. Nah, ini formnya. Nanti bisa diminta di kantor atau minta juga di Bank Peri atau di rumah sakitnya kita sudah siapkan. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya form-formnya untuk melampirkan kasus pelanggaran kerja udah kita siapkan semua, baik di rumah sakit atau nanti di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke, ada juga mungkin di bawahnya nanti bisa ada di Bitly. Kita udah upload juga di situ, bisa atau di web kita juga ada. Web bpjs.ketenagakerjaan.go.id, kalau dicek lagi di situ ada form BPJS Ketenagakerjaan, bisa diupload semua itu. Mulai dari form pendaftaran perusahaan, terus juga form kecelakaan kerja, ada semua di web kita. Mulai regulasinya pun ada di web BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. Oh, ini yang KKPAK bagi peserta BPU dan Jakom, bagi peserta BPU paling lama 6 bulan sejak kesimpulan KK PAK. Nah, ini yang kalau dia terjadi penyakit akibat kerja tadi. Jadi paling lambat dia harus melaporkan 6 bulan kalau fatwanya udah dinyatakan dia itu penyakit akibat kerja, gitu loh. Kalau yang di aturan baru di Permen 55, expired kita itu JKK sekarang itu 5 tahun. Kalau di Permen lama itu 2 tahun. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu melaporkan. Intinya laporan tahap 1 dulu lah disampaikan di kita. Jangan sampai nanti expired laporannya. Karena banyak kejadian di kita itu kadang-kala mungkin kecelakaannya digelondong dulu sama pihak perusahaan, nanti 2-3 tahun baru laporin. Nah, begitu dilaporin kita nggak bisa cover di situ karena terkait dengan regulasi. Jadi hati-hati kalau memang ada kecelakaan kerja, segera lapor, baik isinya yang di kepesertaan atau nanti isi di pelayanan. Jadi yang diutamakan itu laporan tahap 1-nya. Lanjut. Nah, ini prosesnya kasus kecelakaan kerja langsung menuju, kalau nanti paskes kita bisa di klinik, bisa juga nanti di rumah sakit dengan menunjukkan KTP dan kartu peserta. Jadi yang dia bawa itu kartu pesertanya,
dan identitas di dalam Jawa. Kemudian nanti pelaporan, ada juga pelaporan ke Disnaker, ada juga pelaporan di BPJS Ketenagakerjaan menggunakan POM KK1. Kalau di kita aturannya paling lambat 2 kali 24 jam terjadi dari eksiden. Kemudian dilakukan proses pengobatan. Nah ini nanti di proses pengobatan ini bisa nanti fatwanya sama dokter tadi terjadi cacat atau sembuh. Nah kalau belum fatwanya belum keluar cacat atau sembuh, lanjutkan aja pengobatannya. Jangan nanti wah udah cacat tapi minta ditutup kasus. Nah itu kami nanti pengobatan susulannya nggak akan kami ganti. Jadi benar-benar dinyatakan sembuh sama dokter setelah keluar fatwanya apa? Apakah sembuh? Apakah nanti dia cacat? Nah itu baru nanti proses di BPJS Ketenagakerjaan. Nah baru nanti laporkan KK3 untuk penutupan kasus. Oke, ini hanya kwitansi. Lanjut aja. Kalau untuk reimbursement, kalau dia bukan berobat di tempat PLKK kita, nanti harus melampirkan kwitansi. Terus juga kalau ada rujukan, dia juga harus melampirkan rujukan. Lanjut. Ini formnya. Lanjut. Manfaat JKK bagi peserta yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Kira-kira ada nggak dari Bapak Ibu pesertanya yang lebih dari satu tempat kerja? Ada ya? Banyak sebenarnya Ada. Bapak Ibu. Mungkin misalnya Ada kok. ini biasanya di bagian security ya, keamanan. Mungkin dia pagi jaga di hotel A, Iya. malam dia jaga di hotel B. Nah, ada juga seperti itu, paralel tuh, dia kerja di dua tempat. Nah, ini yang dinamakan dengan pekerja yang bekerja lebih dari satu tempat kerja. Gitu. BPU bisa juga, mungkin dia mendaftarkan pertama Gojek misalnya. Yang kedua dia mendaftarkan berdagang misalnya. Bisa seperti itu BPU. Artinya nanti kecelakaannya dilihat di mana posisinya. Misalnya kalau dia posisi Gojek, ya waktu di Gojeknya. Tapi kalau dia berdagang, misalnya dia belanja di pasar misalnya. Nah itu biasanya dua jenis berbeda pekerjaan yang didaftarkan. Karena kalau dia daftarkan cuma satu, dia pergi ke pasar ya nggak kecelakaan kerja. Karena yang dilaporkan pekerjaannya jenisnya Gojek di situ. Nah, jadi bisa saja terjadi dua jenis pekerjaan yang didaftarkan. Nah, ini STMB manfaat JKK. Untuk darat kita juga ganti jadi 5 juta. Dulu angkutan darat dan sungai dan danau ini hanya 1 juta dulu. Tapi di PP 82 2019 kenaikannya menjadi 5 juta. Begitu juga angkutan laut 2 juta dan angkutan udara sampai dengan 10 juta. Biaya perawatan dan pengobatan, nah sekarang sudah ada namanya home care. Home care ini misalnya peserta kecelakaan dibawa pulang ke rumah, nah dia butuh nanti perawatan medis baik dari dokter atau dari perawat. Nah kita berikan itu biaya sampai maksimal 20 juta per kasus. Jadi per kasus kita berikan home care-nya sampai 20 juta. STMB santunan tidak mampu bekerja kita berikan 12 bulan pertama 100%, seterusnya 50%. Meninggal dunia ini belum ada perubahan. Cacat fungsi masih seperti lama, persentase kali tabel kali 80 bulan upah. Cacat anatomis, ada yang tahu nggak bedanya cacat fungsi sama cacat anatomis? Mesti dikasih hadiah lagi nih. Selain dong, kalau Bang Serbayan itu udah hafal ya, setiap hari dia konsultasi di kantor. Jadi udah hatam dia tentang JKK. Jadi kalau cacat fungsi itu Bapak Ibu, anatominya masih ada. Misalnya telunjuknya
Jadi masih tadinya utuh. lurus, tiba-tiba nggak bisa dibengkokin. Nah itu cacat fungsi namanya. Tapi kalau cacat anatomi, Putus. hilangnya anggota tubuh. Putus. Mungkin 2 ruas, 1 ruas, nah seperti itu. Nah kita itu ada persentase tabel yang sudah ditetapkan sama menteri. Jadi misalnya 1 ruas kanan, jari kanan ini berapa persen, 1-2 ruas jari berapa persen, nah itu sudah ada persentase dari tabel yang ditetapkan sama menteri. Plus beasiswa 174 kalau terjadi kecelakaan kerja, meninggal dunia atau cacat total. Cacat total itu perkaliannya 70%. Kalau meninggal 60%. Kenapa lebih besar cacat total hitungannya daripada meninggal? Ada yang bisa jawab nggak? Kena total kan dia masih. Ayo, ada yang mau coba? Dapat hadiah lagi. 2 pertanyaan Pak Arwani belum ada yang bisa jawab. Ini yang ketiga. Boleh Mbaknya. Silakan Mbak. Saya dari PKH, Pak. Silakan. Coba aja ya, Pak ya. Ya. Kalau apa tadi meninggal di Kan persentasenya kalau dia meninggal kecelakaan itu 60% kali 80 bulan upah. Kalau dia cacat 70% kali 80 bulan Ya. upah. Kalau meninggal kan Habis otomatis nggak? dia tidak jadi beban lagi sama kita. Kalau dia cacat otomatis kan Ada orang-orang di tanggungan. sekitarnya akan Menanggung dia menanggung apa beban keluarga. Benar artinya sekali. jadi beban. Boleh dong kasih hadiah itu ibunya. Masih ada hadiahnya. Jadi itu Bapak Ibu. Kadang-kala orang nanya, berapa cacat totalnya tuh dapat 70% kan? Yang meninggal 60% kan? Ya kalau 60% ya sudah selesai ya. Kalau 70% yang masih ada tanggungan mungkin keluarganya. Jadi kita berikan santunan kalau dia cacat total itu sebesar 70% kali 80 bulan upah. Ditambah lagi kalau dia ada anaknya, langsung kita bayarkan beasiswanya. Jadi kalau beasiswanya itu per anak itu maksimal sampai 174 juta. 174 juta yang sudah disampaikan Bang Peri tadi, kalau dia mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kalau dia kuliah ya nggak sampai 174 juta gitu. Baik, lanjut. Nah ini tabel persentase yang seperti yang saya sebutkan tadi sudah ada, yang kanan atau yang kiri. Nah ini ada juga pengecualian. Kami akan menetapkan JKK yang sebelah kanan sebelah kiri itu biasanya kami akan langsung perik dulu. Kita tanya kepada pesertanya apakah kidal apa enggak. Karena kalau dia kidal itu persentasenya lebih besar kalau sebelah kiri. Jadi kami juga tidak serta-merta mengikuti dari tabel ini, tapi kami akan interview dulu dia kidal apa enggak. Kalau dia kidal misalnya cacatnya tangan kirinya yang putus, kami akan berikan besarannya lebih besar persentasenya. Nah daripada yang sebelah kanan. Jadi kita akan tetap, intinya kita BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan benar-benar haknya kepada peserta. Kami tidak serta-merta harus langsung ikutin tabel yang sudah ditetapkan. Baik, lanjut. Nah ini STMB. STMB ini sebagai pengganti gaji yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerjanya. Jadi selama dia itu cacat nggak masuk, maka perusahaan tetap membayar gaji. Nah di kita itu tetap ada penggantian namanya STMB, sementara tidak mampu bekerja. Nah, dasarnya dari mana? Dari upah yang dilaporkan. Nah itu perhitungan STMB upah 1 bulan dibagi 30 per hari. Kalau nanti hitung STMB-nya per hari. Kalau misalnya dia nggak masuk 10 hari, ya hitungannya dari sini. Jadi 10 per 30 dapatlah nanti per harinya berapa. Oke, lanjut. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Besarnya sekarang manfaat itu sudah diberikan cukup besar. Kita lihat persentase kenaikannya. DPP 44 tahun 2015 beasiswa itu cuma 12 juta.
hanya 12 juta. Di perubahan PP 82 2019 itu sampai 174 juta. Berarti kenaikannya 1450%. Saya rasa asuransi mana tuh yang bisa menaikkan manfaat sampai 1000%? Belum ada. Hanya negara lah yang bisa mampu seperti itu. Kemudian ada home care. Dulu nggak ada home care itu. Jadi kita itu hanya serahkan kalau dia berobat di rumah sakit udah clear gitu. Nggak ada nanti misalnya dokternya datang ke rumah, perawat datang ke rumah, itu nggak ada penggantian dulunya. Sekarang kita udah meyakinkan pemerintah bahwa itu wajib diberikan, makanya dapatlah maksimal home care-nya 20 juta. Transportasi darat itu juga naik juga. Dulu 1 juta, sekarang jadi 5 juta. 500% Bapak Ibu kenaikannya. Luar biasa pemerintah. Nggak sia-sia PRI memilih Pak Jokowi ya. Pak Jokowi. Transportasi laut 1.500 jadi 2 juta. Kenaikannya hampir 133%. Transportasi udara dulu kita hanya ganti 2.500.000, tapi sekarang kita ganti sampai 10 juta. STMB itu dulu 100%-nya 6 bulan satu yang tidak mampu bekerja itu. Kalau sekarang kita sampai 1 tahun. Jadi kalau dia sampai 1 tahun tuh kita ganti sampai 100% gajinya. Kalau di aturan lama hanya 6 bulan. Biaya pemakaman dulu 3 juta. Sekarang kita berikan bantuan biaya pemakaman itu sampai 10 juta. Kenaikannya luar biasa sampai 333%. Santunan berkala tadinya 4.800.000 sekarang menjadi 12 juta. Nah, masa kadaluarsanya itu dulu 2 tahun, sekarang jadi 5 tahun. Jadi tolong diperhatikan betul nantinya kalau terjadi nanti anggotanya terjadi kecelakaan kerja. Baik, lanjut. Ini JKM ya. Nah, jaminan kematian ini juga ada perubahan Bapak Ibu. Yang saya bilang tadi, ini nggak ada perbedaan antara peserta penerima upah dan BPU, nggak ada perbedaan, sama saja. Yang BPU dapat juga manfaatnya seperti ini. Dulu hanya 24 juta, sekarang menjadi 40 juta. Santunan sekaligus itu dulunya hanya 16.200 kita berikan. Sekarang kita udah naikkan sampai 20 juta. Kemudian santunan berkala dari 4.800.000 sekarang kita naikkan jadi 12 juta. Sama biaya pemakaman dari 3 juta menjadi 10 juta. Sehingga total santunan yang kita berikan tadinya 24 juta sekarang menjadi 42 juta plus beasiswa. Nah ini jadi manfaatnya tuh kalau dia BPU itu kalau nggak salah 3 tahun minimal kepesertaan baru dapat beasiswa. Betul Pak Ferry ya? Iya. BPU ya. Baik, lanjut. Nah, habis akhirnya. Mungkin nanti kita banyak diskusi aja. Karena lama-lama nanti bosen nengoknya.